Kalau tadi saya sudah jelasin pH tanah tadi, ini bukan kandungan pupuk Pak ya. Ini adalah kita ngecek kesehatan tanah tadi melalui asam. Jadi pH tanah tadi kalau sudah dicek pH-nya 5, ya sudah, kita sudah tahu cara kerjanya dia pakai kapur. Di alat ini pun juga ditulis Pak. Nih kan. Nih ada nih, kapur 1 sampai 2 ton per HA. Artinya apa? Ya kawan-kawan petani, monggo pakai pupuk, monggo pakai pembenah tanahnya kapur pertanian. Sesi terakhir, ini kita masuk kepada pupuk yang ada dalam tanah. Kawan-kawan petani, boleh kita lihat. Ini ada diwakilkan. Nanti kalau memang ada waktu kita uji tanah kembali ya. Ini kalau ada yang kurang-kurang, kawan-kawan petani nanti boleh uji tanah lagi, nggak apa-apa. Nanti kita masih ada waktu. Kita selesaikan dulu yang ada di depan kita. Oke Pak ya. Di sini ada tanah perwakilan dari Bapak Lurah sama tanah Bapak Ketua Gapoktan tadi. Warnanya kalau semakin kuning dia semakin rendah. Kalau dia semakin hijau, warna hijaunya itu dia semakin tinggi. Mana yang cocok? Ya, nomor 1. Artinya apa? Mau tanahnya tadi Pak Lurah tadi atau tanah perwakilan tadi, kawan-kawan petani semua. Sekarang kondisi pupuk urea sehamparan raya ini kondisi ureanya rendah. Ya. Ya, artinya memang pada saat ini saja kondisi urea rendah. Kalau memang perlu pakai pupuk urea dengan sesuai dengan umur tanaman tadi itu, monggo dipakai. Kalau misalkan nggak perlu, jangan pakai urea. Ya, contoh tanaman sudah gede, umur sudah sampai ke 50 hari, 60 hari. Jangan digoyor lagi sama urea Pak. Salah mancingnya nanti itu. Ya, mengapa? Karena sudah di umur segitu tanaman bakalan sudah mulai generatif ataupun tanaman sudah mulai bereproduksi, sudah mulai menghasilkan. Ya. Paling tepatnya kalau di tanaman di umur segitu, bapak-bapak tolong picu menggunakan pupuk yang nitrogennya lebih rendah, yaitu adalah pupuk ZA plus lah khususnya ya. Mengapa seperti itu? Karena di ZA plus ini kandungan nitrogennya kecil, ada sulfurnya tadi untuk meningkatkan hijau daunnya itu bisa terjaga lebih lama. Plus nanti kalau sudah dia membunting, dia bakalan menguning sendiri ya nggak apa-apa, itu memang sudah masanya dia menguning. Kalau umurnya masih 30 hari ke bawah, kalau masih 25 hari ke bawah, bapak-bapak memang urea pada saat ini lagi kosong, monggo kalau ada perlu sama urea tinggal dipakai sesuai dosis yang saya katakan tadi. 200 kilo dibagi 2, berarti 100 kilonya sisanya begitu. Ya Pak ya? Jadi saya katakan di sini kan tanamannya nggak ada yang seragam di sini kayaknya ya, nggak ada panen rayanya kayaknya di sini ya. Panen raya terus Pak. Oh panen raya terus ya kan? Iya, maksud saya kalau kawan-kawan daerah Pasang Surut nih kayak kami di daerah bawah nih di Pantai Timur ya Pak ya. Biasanya kalau di Sumsel itu ada namanya daerah jalur, itu dia nanamnya barengan, namanya tanam serentak. Kadang kan presiden sekarang sebenarnya seperti itu tuh, ya Pak ya. Tanam serentak. Nah kalau kita di sini kan susah itu mau cari tanam serentak. Artinya apa? Gimana? Harga turun. Nah, ini kan naik terus. aman Pak. Sekarang mah dipegang Bulog, tagih aja sama Bulognya ya, 6.500 itu Bulog itu ya, urus sama Bulog ya. Saya nggak tahu di sini. Nah artinya apa? Kawan-kawan petani semua di sini ya, kalau memang umur tanamannya berbeda-beda, rujukan pupuk urea yang rendah ini hanya menunjukkan kondisi nitrogennya rendah, bukan ureanya rendah ya. Jadi kalau kawan-kawan petani punya lahan sawah umurnya sudah 50 hari ke atas, sudah 40 hari ke atas, jangan pakai urea lagi, nanti padinya bakalan patah leher. patah kudu. Patah apa sini Pak ya? Nah, patah kudu ya. Ijo royo-royo, cantik, seger, enak ditengok. Pada saat ada angin dia roboh sendiri. Ya kadang miring kayak gini ya Pak ya. Menjelang dia roboh itu tadi belum ada isinya, dia padinya sudah mati gadis kayak cabai lah dia rasanya gitu. Oke? Masuk kepada sesi yang kedua, yaitu adalah pengukur fosfat dalam tanah. Wah, segar sekali Pak Dika ya. Mantap. Di Desa Gedang ini ya, fosfatnya sangat tinggi. Semakin biru warnanya dia semakin tinggi. Semakin rendah warna putihnya dia semakin fosfat itu kondisinya tidak ada ataupun rendah. Nah ini agak berbeda nih, kondisinya lebih bagus dari tadi yang kami sehari yang lalu kami di Air Hangat Timur nggak setinggi ini ya. Terus tadi pagi juga kami di Hamparan Rawang juga birunya nggak sebiru ini, kawan-kawan petani ya. Jadi pupuk SP ini Pak, dulu pakai pupuk SP3 nggak dulu Pak? Dulu ada. Zaman dulu ya. Warna apa pupuknya? Warna apa warnanya? Ingat berarti kan masih. Jadi pupuk yang warna hitam ini saat ini dalam tanah kandungannya sangat tinggi, bertumpuk dalam tanah. Harusnya bagus dong hasilnya. Tapi kenyataannya mungkin dalam hasil rata-rata panen bapak-bapak petani yang berada pada kondisi rata-rata yang saya katakan, mohon maaf Pak ya, jumlahnya di bawah rata-rata gitu.
Kenapa begitu? Karena fosfatnya nggak mau keluar karena dikunci sama racun tadi itu. Karena Bapak tidak melakukan pengapuran. Jadi kapur ini Pak, dia yang membantu mengeluarkan pupuk fosfat yang dikunci sama racun besi dan aluminium tadi itu. Picu menggunakan kapur, jadi kata kuncinya nanti tanah Bapak ini bakalan asam kembali pada saat Bapak-Bapak berikan pupuk kimia. Ya Pak ya? Dia ini kapur ini paling tidak kalau secara bahasanya dia ini membantu penyerapan fosfat Pak. Fosfat SP36 gitu. Ya Pak ya. Nah sekarang SP36 ini bertumpuk dalam tanah kate kuno. Dia tidak bakalan merusak tanaman, tidak bakalan ada apa-apa. Nak banyak-banyak dalam tanah itu, tidak bakal ada pengganggu apa-apa ke tanaman. Toh tanaman Bapak dikunci pupuknya sama racun tadi itu, Bapak nggak ngapur, ya sudah, numpuklah selama-lamanya di situ. Ya Pak ya, artinya apa? Keluarkan pelan-pelan, pakailah kapur kebun mas tadi itu loh Pak. Ya, kapur kebun mas kah, apa dolomit kah sebelum tanam, terserah bapak-bapak lah mana yang lemaknya baik. Artinya apa? Tolonglah dipakaikan produk itu supaya apa ya, hasil panennya mau keluar supaya tanaman ini bisa terangsang kembali. Ya Pak ya, tanpa perlu pakai perangsang buah, tanpa perlu pakai perangsang beras atau pakai pengikat pupuk ini pupuk itu, tinggal dikunci sama kapur. Tapi tetap bapak-bapak petani wajib dikasih makan. Tadi kan sesuai di sini ada tulisannya nih Pak. Ya. Kalau zaman dulu masih ada SP36, kalau dia tinggi berapa Pak rekomendasi pakainya Pak? 50. 50 kilo saja per hektar lahan. Sedangkan zaman dulu pakai SP36 mungkin sehektar lahan bisa spekul ya Pak ya. 100 kilo, 200 kilo, numpuk semuanya Pak. Nggak rugi nggak salah itu. Jadi numpuk sekarang ini dipicu karena SP36 nggak kate, nggak ada ya Pak ya. Pakailah produk seperti ini. Paling tidak sektor lahan kalau Bapak mau rekomendasinya ya cukup di angka 25 kilo sampai 50 kilo sehektar lahan. Tetap dikasih makan jangan lupa ya Pak ya. Pupuknya seperti ini ya. Tinggal dicari sama distributornya ya. Jadi kawan-kawan petani boleh menggunakan pupuk Postgreen seperti ini. Atau satu lagi produk kita itu yang cakep juga namanya adalah pupuk Petronipos. Nah itu juga bagus sekali.